Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa G20 menjadi penting. Yang pertama, sebagai penentu arah kebijakan ekonomi global. G20 adalah tempat di mana isu-isu ekonomi yang besar seperti stabilitas sistem keuangan global, reformasi pajak internasional, dan kebijakan moneter dibahas dan disepakati. Kehadiran Indonesia pada KTT G20 kemarin diwakili oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan menariknya, kehadiran beliau banyak mendapat tanggapan positif dan pujian atas perannya di forum penting ini. Pujian tersebut datang dari berbagai pihak, terutama karena 3 aspek utama yang beliau sampaikan. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Teman-teman semua, kurang dari 2 minggu yang lalu telah berlangsung KTT negara-negara G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Sebelum kita membahas tentang apa yang terjadi di sana, mari kita kupas apa itu G20 dan mengapa hal ini penting bagi Indonesia. Secara sederhana, G20 atau singkatan dari The Group of 20 adalah forum internasional yang mempertemukan kepala negara dan pemerintahan dari 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, ditambah dengan perkumpulan Uni Eropa yang dihitung sebagai satu entitas. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Negara-negara yang termasuk dalam forum ini menyumbang sekitar 80% dari produk domestik bruto dunia dan merepresentasikan 2/3 populasi di bumi ini, serta 75% dari total perdagangan dunia. Jadi, bisa dibayangkan betapa pentingnya forum ini. Kumpulan dari negara-negara di G20 menguasai 4 dari 5 barang yang dihasilkan oleh perekonomian dunia. Nah, mengapa forum G20 ini menjadi penting bagi negara anggotanya, termasuk Indonesia? Dan apa saja sebenarnya yang dia bahas di KTT G20? Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa G20 menjadi penting. Yang pertama, sebagai penentu arah kebijakan ekonomi global. G20 adalah tempat di mana isu-isu ekonomi yang besar seperti stabilitas sistem keuangan global, reformasi pajak internasional, dan kebijakan moneter dibahas dan disepakati. Yang kedua, G20 adalah forum diplomasi yang strategis. Artinya, KTT G20 bukan hanya melulu tentang ekonomi. Ini adalah forum langka di mana para pemimpin dunia berkumpul bertatap muka. Tentu bila kita pandai memanfaatkannya, ini adalah kesempatan emas untuk melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT. Pemimpin negara dapat membahas isu-isu sensitif seperti konflik geopolitik, kerjasama pertahanan, atau kesepakatan dagang baru tanpa sorotan media resmi yang intens. Bagi Indonesia, ini adalah cara tercepat untuk misalnya mendapatkan komitmen investasi atau menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, G20 dapat menawarkan solusi bersama untuk tantangan yang lintas batas. Misalnya, tantangan modern seperti perubahan iklim, isu kesehatan global, dan utang negara berkembang yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. G20 menyediakan kerangka kerja untuk solusi yang kolektif. Nah, bagaimana status Indonesia sebagai anggota G20? Status Indonesia sebagai anggota memberikan pengakuan internasional bahwa Indonesia adalah pemain utama yang suaranya harus didengar. Misalnya, ketika Indonesia menjadi presiden G20 pada tahun 2022, kita berhasil membawa isu-isu yang penting bagi Global South atau negara berkembang, seperti kerjasama kesehatan dan penguatan UMKM ke panggung utama dunia. Keanggotaan ini juga memastikan bahwa kepentingan domestik kita, mulai dari program
hilirisasi industri nikel, kebijakan pangan, hingga pengembangan ekonomi digital memiliki akses langsung ke meja perundingan global dan dapat mempengaruhi keputusan yang pada akhirnya akan membentuk masa depan ekonomi kita. Pada KTT G20 yang baru lalu di Afrika Selatan, agenda pertemuannya sangat berfokus pada kepentingan negara-negara berkembang dengan mengedepankan 4 agenda utama, yaitu yang pertama, reformasi arsitektur keuangan global. Di sini disuarakan agar Bank Dunia dan IMF misalnya bisa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang, terutama mengenai restrukturisasi utang dan pendanaan infrastruktur. Yang kedua, isu iklim dan transisi energi yang adil, di mana forum G20 memastikan bahwa negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim mereka tanpa memaksa negara berkembang mengorbankan pertumbuhan ekonominya. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan kesehatan. Misalnya, mengatasi tantangan ketahanan pangan dan meningkatkan kapasitas produksi vaksin di benua Afrika. Serta yang keempat adalah isu ekonomi digital dan inklusi keuangan. Kehadiran Indonesia pada KTT G20 kemarin diwakili oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan menariknya, kehadiran beliau banyak mendapat tanggapan positif dan pujian atas perannya di forum penting ini. Pujian tersebut datang dari berbagai pihak, terutama karena 3 aspek utama yang beliau sampaikan. Yang pertama, menampilkan diplomasi ekonomi digital. Beliau secara aktif dan efektif mempromosikan sistem pembayaran digital nasional KRIS sebagai model inklusi keuangan yang dapat diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya meminta bantuan, tetapi juga menawarkan solusi yang terbukti sukses. Selain itu, beliau juga menekankan perlunya dukungan G20 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi, yang dianggap sebagai narasi segar dan relevan bagi banyak negara berkembang, terutama negara-negara di Afrika. Yang kedua, beliau dengan lugas dapat membawa isu strategis nasional ke forum global, misalnya program prioritas makan bergizi gratis. Wapres Gibran dengan sangat baik menggunakan forum G20 untuk menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bukan hanya isu domestik, melainkan investasi strategis dalam ketahanan pangan dan sumber daya manusia nasional. Langkah ini dipandang sebagai keberhasilan untuk menghubungkan kebijakan domestik Indonesia dengan isu agenda global. Lalu beliau juga menekankan pentingnya hilirisasi dan keadilan ekonomi, di mana secara tegas menyuarakan pentingnya keadilan ekonomi global dan hak negara penghasil mineral untuk mengelola sumber daya melalui hilirisasi. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di antara negara-negara Global South yang menuntut adanya penciptaan nilai tambah yang lebih besar dalam menghasilkan produk-produk yang berasal dari sumber daya mineral. Yang ketiga, dan menjadi sangat penting, hadirnya Wapres Gibran adalah representasi kepemimpinan muda di level dunia. Kehadiran beliau sebagai wakil Indonesia memberikan kesan yang kuat bahwa Indonesia memiliki kepemimpinan yang energik, cepat beradaptasi, mudah, dan berwawasan masa depan. Beliau dinilai sukses membangun koneksi non-formal dengan perwakilan dan pemimpin negara lain di sela-sela KTT yang merupakan modal soft diplomasi yang sangat penting. Secara keseluruhan, agenda Wapres Gibran di G20 Afrika Selatan berfokus pada diplomasi ekonomi digital, ketahanan berkelanjutan, dan penegasan kedaulatan pembangunan Indonesia. Bagi diplomasi Indonesia, peran Wapres Gibran memperkuat citra kita sebagai pemain global yang modern. Kita tidak hanya berbicara tentang masalah, tetapi juga menawarkan solusi teknologi dan model bisnis yang telah teruji. Di sini, Indonesia menjadi role model bagi negara berkembang lainnya dalam hal modernisasi ekonomi tanpa melupakan inklusi. Jadi, G20 lebih dari sekedar pertemuan para pemimpin. Ini adalah motor penggerak stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global, dan bagi Indonesia, ini adalah platform diplomasi ekonomi yang sangat vital. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suit.